Menyusul adanya laporan korban baru terkait kasus pelecehan seks yang terjadi di Jakarta International School atau JIS, Kapolri Jenderal Polisi Sutarman meminta orang tua murid yang anaknya bersekolah di JIS untuk memeriksakan kesehatan anaknya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada murid lain yang menjadi korban pelecehan seksual di sekolah tersebut. Bertambahnya korban pelecehan seksual yang terjadi di Jakarta International School atau JIS sudah sampai ke telinga Kapolri Jenderal Polisi Sutarman. Korban baru tersebut telah mengadukan pelecehan seksual yang dialaminya ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Kapolri pun meminta orang tua murid yang anaknya bersekolah di JIS untuk memeriksa kesehatan anaknya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada murid lain yang menjadi korban pelecehan seksual di sekolah tersebut. Tadi dari penyidik ada satu korban lagi yang baru melapor ke KPAI. Kita cek dulu apakah memang ada korban-korban lain, sehingga dengan bantuan teman-teman dari media ini untuk menginformasikan kepada, kalau perlu seluruh orang tuanya untuk mengecek putra-putrinya yang sekolah di JIS, sehingga bisa diketahui berapa sebenarnya korban pelecehan seksual ini. Mengenai adanya buronan Interpol dalam kasus pedofilia atau kekerasan seksual terhadap anak kecil yang sempat mengajar di Jakarta International School, menurut Kapolri pihaknya bekerja sama dengan Interpol. Kapolri mengatakan jika ada buronan Interpol yang masuk ke Indonesia pasti akan tercatat oleh Polri. Karena itu, Kapolri berharap perlu ada evaluasi bagi pengawasan orang asing di Indonesia. Dari Jakarta, Linda Puspitasari dan Adam Irhas melaporkan. Ya, pemirsa, seorang bocah yang baru berumur 7 tahun menderita demam dan tidak berhenti menangis setelah menjadi korban kejahatan seksual yang dilakukan oleh tetangganya sendiri. Bahkan akibat tindakan bejat pelaku, bocah yang baru duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar tersebut terlihat syok dan tidak berani keluar rumah. Sementara pelaku dikabarkan telah melarikan diri. Kayak ini kan kata anak-anak kayak ini. Harusnya kan dia datang ke sini. LM, bocah manis ini hanya bisa terbaring lemah di rumah pasca kejadian tragis yang menimpa dirinya. Orang tua korban bernama Haryanto dan Winarsi terlihat pasrah sembari menunggu aparat menangkap pelaku yang telah menodai anak pertama mereka. LM yang diketahui menjadi korban kejahatan seksual yang dilakukan seorang pemuda putus sekolah yang merupakan tetangga korban sendiri. Menurut orang tua korban, pelaku bernama Anto nekat melakukan perbuatan tersebut di saat anak pertama mereka melintas di hadapan pelaku yang saat itu tengah memancing ikan. Di saat itulah pelaku langsung menangkap korban dan melancarkan aksinya. Tanya sampai di jalan ke pantai itu, di jalan BM kan. Aku tanya, ada apa mbak, kataku. Ininya di ini mengantuk, apa? Kata mbak, ya tuh dikorek-korek pakai jari mengantuk sampai sakit nian. Sampai kayak nak berdarah. Nah, aku terus balik, aku mandikan, terus aku bawa ke bidan. Udah dibawa ke bidan itu hasilnya memang ada luka, bekas korekan tadi kan. Nah, kata bidan itu suruh visum ke dokter, tapi melalui polsek dulu. Akibat perbuatan pelaku, bocah yang tinggal di desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah ini menderita demam dan tak henti-hentinya menangis. Bahkan sejak kejadian tersebut, LM yang saat ini duduk di bangku kelas 1 SD terlihat syok dan tak berani keluar rumah, apalagi untuk ke sekolah. Sementara itu, pelaku dikabarkan telah melarikan diri ke Palembang, Sumatera Selatan. Dari Bengkulu, Tetra Surya melaporkan. Hukuman di luar batas kewajaran terhadap murid dilakukan oleh salah satu guru di sekolah dasar negeri di Sumatera Selatan. 2 orang siswa kelas 5 SD dihukum telanjang di depan kelas karena tidak mengerjakan tugas pekerjaan rumah atau PR. Dua orang siswa kelas 5 SD Negeri 8 Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, dihukum telanjang di depan kelas karena tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Peristiwa pemberian hukuman telanjang kepada siswa kelas 5 SD tersebut bermula dari adanya kesepakatan antara guru kelas CN dan murid kelas 5. Bila ada siswanya yang tidak mengerjakan tugas, maka akan dihukum.
Dengan alasan untuk memberi efek jera dan malu kepada siswanya, dengan hukuman itu pun disepakati siswa kelas 5. Chen mengaku menyesal dengan kejadian tersebut. Menurutnya, ia hilaf dan kejadian tersebut di luar dari kontrolnya. Desakan para siswa lain yang menuntut keadilan membuatnya tidak kuasa mencegah hukuman kepada kedua siswa tersebut. Dua itu, yang dua berdiri di depan kelas, anak-anak yang lain berontak. Bu, katanya kemarin menurut sepakatan ditelanjangin kalau enggak buat PR. Saya selalu diam. Nah, saya tidak bicara apa-apa. Lantas berontak lagi yang lain. Ibu, dikasih. Itu kan kejadian kemarin. Lantas saya, sudah kalau gitu, itu buka bajunya. Lantas saya ini masih mengoreksi PR anak tadi. Nah, lantas tahu-tahu saya nulis sudah dibuka sendiri oleh anak itu. Sementara itu, Kepala Sekolah SD Negeri Batu Raja mengaku telah mengambil tindakan atas kejadian tersebut. Pihaknya mengaku telah meminta maaf kepada orang tua wali murid. Ia juga memberi teguran kepada CS atas kejadian tersebut. Ia meminta guru yang lain agar melakukan tindakan disiplin yang sesuai dengan norma masyarakat dan sesuai dengan kode etik pendidikan. Dari Kabupaten Oku, Sumatera Selatan, Safety Feriansyah melaporkan. Kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya. Di antaranya, Serikat Buruh akan deklarasikan capres pada Hari Buruh Sedunia. Informasinya setelah yang satu ini.